Satu, ya. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom. Boleh sambil melambaikan tangannya, Shalom. Puji Tuhan. Kita akan sama-sama mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Mari siapkan hati kita mau berdoa bersama-sama. Saya mengajak kita, pastikan kita mengalami Tuhan saat kita beribadah. Setuju Bapak Ibu Saudara sekalian? Saat kita memuji, menyembah Tuhan, pastikan alami kasih Tuhan. Karena Dia tidak berubah, kasih-Nya tidak berubah, kuasa-Nya tidak terbatas oleh apapun. Hari ini Dia bisa bekerja, hari ini Dia bisa memulihkan kita, hari ini Dia bisa menyembuhkan kita, karena Dia ada di tengah-tengah kita. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, mari siapkan hati kita akan mulai. Kita bersehati di dalam doa kita pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapak terima kasih, kami bersyukur buat segala kebaikan-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Sepanjang minggu ini Engkau sudah menyertai. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah membela kami. Sepanjang minggu ini Tuhan sudah menyatakan kasih dan setia Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga hari ini Tuhan kami kuat adanya. Hari ini Tuhan kami sehat adanya. Hari ini Tuhan kami bisa melangkahkan kaki kami ke tempat ini, di dalam rumah-Mu, di tempat ini, untuk sama-sama kami beribadah kepada Tuhan. Sama-sama kami menyembah, memuji nama Tuhan. Karena kami percaya kuasa dan kasih-Mu sampai detik ini masih bekerja di dalam kehidupan kami. Biarkan kami Tuhan menikmati kasih-Mu hari ini Tuhan. Biarkan kami tenggelam di dalam hadirat-Mu saat kami memuji dan menyembah Tuhan. Saat kami bersyukur, menaikkan ucapan syukur kami kepada-Mu. Biarlah kuasa dan kasih-Mu mengalir di dalam setiap hidup kami Tuhan. Sehingga keadaan kami berubah, keadaan kami dipulihkan, keadaan kami disembuhkan, keadaan kami dikuatkan, dihiburkan saat kami beribadah. Sehingga kami pulang dengan hidup yang diberkati oleh Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kasih dan kuasa-Mu bagi setiap kami umat-Mu, hamba-hamba Tuhan yang melayani hari ini. Kami semua diberkati di dalam hadirat Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mulaikan ibadah kami hari ini dengan mengucap syukur, hati yang menyembah kepada Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Sama-sama kita nikmati kasih Tuhan di dalam hadirat-Nya. Dia Tuhan yang ajaib. Dia Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Yes Lord. Karya-Mu sungguh ajaib. Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Dari awal bersama nyanyikan haleluya. Tuhan Kau sungguh besar. Yes, amen. Karya-Mu sungguh ajaib. Haleluya. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari sama-sama bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari bersyukur bersama. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama nyanyikan pujian ini. Tuhan
Kau sungguh besar. Amin Tuhan. Karyamu sungguh ajaib. Haleluya. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib Tuhan. Mari dari awal bersama. Tuhan kau sungguh besar. Tuhan kau sungguh besar. Amin Tuhan. Karyamu sungguh ajaib di dalam hidup kami. Haleluya. Tiada hentinya ku mengagumi. Sungguh kau ajaib di dalam hidup kami. Sebab itu kami bersyukur. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Kami selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepada. Sebab anugerah-Mu mempesona. Anugerah-Mu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Kami mau bersyukur. Ku mau selalu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap anugerah-Mu di dalam hidup kami. Mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Kami mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Yes. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab anugerah-Nya melimpah di dalam hidup kita. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. Lagi naikkan ucapan syukur. Ku mau selalu. Sebab karena anugerah Tuhan kami ada pagi hari ini. Anugerah. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat. Kau buat hidup kami berharga. Terima kasih ya Tuhan. Lagi bersyukur. Ku mau selalu bersyukur hanya kepadamu ya Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Ya, selalu Engkau yang mengangkat hidup kami. Betapa berharganya kami di mata-Mu Tuhan. Sebab itu kami bersyukur. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Terima kasih Tuhan. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Ya. Sekali lagi mari bersama bersyukur kepada Tuhan. Ku mau selalu bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Haleluya. Selalu dan selalu kau angkat hatiku. Kau
membuatku berharga. Betapa berharganya kami di matamu. Kau membuatku berharga di matamu. Kau membuat kami berharga. Kau membuatku berharga di matamu. Mari naikkan korban ucapan syukur kepada Tuhan kita. Mari bersyukur buat segala kasih dan setianya. Mari bersyukur buat segala anugerahnya. Mari bersyukur buat segala penyertaannya. Katakan haleluya. Kami bersyukur. Sungguh kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan di dalam hidup kami. Hanya korban ucapan syukur kami yang kami naikkan hari ini bersama-sama di tempat ini bagimu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiap kami mengalami pertolongan yang ajaib di dalam hidup kami. Terima kasih ya Yesus. Haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada bagi kita. Kasih Yesus, karena kasih Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Ingat tidur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat kasih-Nya, haleluya, glory. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Karena kasih Yesus kami ada. Amin. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan. Amin. Ingat kasih-Nya yang menebus aku. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus. Haleluya. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Nyatakan ingat kasih-Nya. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Amin. Kasih Yesus, yes. Kasih Yesus bagiku. Haleluya. Ingat bilur-Nya yang menyembuhkanku. Haleluya. Sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, oh kasih Yesus bagiku. Mari cepat saja nyanyikan ingat kasih-Nya. Perdengarkan suara kita bagi Tuhan. Haleluya. Glory Tuhan. Kasih. Hanya karena kasih Yesus. Oh bagi. Katakan ingat bilur-Nya yang menyembuhkan setiap lukaku. Haleluya. Yes, amin. Ingat salib-Nya yang karena kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus. Karena kasih Yesus yang melimpah bagiku.
Ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang selalu untukku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Hanya kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat tidurnya yang sembuhkan, ingat tidurnya yang sembuhkan. Amin, haleluya. Ingat salibnya, kami sudah ditebus oleh salib-Mu. Oh, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kasih-Nya melimpah bagi kita semua yang mengalami kasih yang melimpah. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Haleluya. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat kasih Yesus yang melimpah dalam hidup kita. Amin saudara. Puji Tuhan, mari bersama-sama memuji Tuhan. Tinggikan namanya, puji namanya. Ucapan syukur bagi Tuhan hari ini. Sama-sama nyanyikan. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagi-Mu. Amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak. Tinggikan nama-Mu, katakan haleluya. Amin. Dari awal bersama, segala puji syukur, amin. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Haleluya. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak. Tinggikan namanya. Haleluya. Haleluya. Katakan soraklah, soraklah. Haleluya. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Sorakkan haleluya. Soraklah. Haleluya. Soraklah. Amin. Haleluya. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Dia yang layak disembah, sebab Kau yang layak dipuja. Oh, oh, oh. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Katakan haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sorakan haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Amin. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sorakan haleluya bagi Tuhan, sebab Dia yang layak. Ya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Tepuk tangan buat Tuhan. Kita bertepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Segala pujian bagi Tuhan. Datanglah ke bait-Nya dengan ucapan syukur. Amin. Haleluya. Datanglah, datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur. Ke dalam
dalam pelatarannya, pelatarannya. Dengan hati bersungguh dan lihatlah betapa baiknya, betapa baiknya Tuhan. Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Bersyukur, bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya selamanya kasih setianya. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Mari bersyukur bersama-sama. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. Haleluya, bahwasanya selamanya, amin, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya, soraklah, haleluya. Bersyukur bagi Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Sekali lagi bersama bersorak bagi Tuhan, ya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak disembah. Soraklah, lah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Puji Tuhan, haleluya. Silakan untuk kembali Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Sebab kasih dan setia Tuhan tidak akan pernah berakhir di dalam hidup kami Tuhan. Kasih setiamu cukup bagi kami. Kasih setiamu bahkan lebih dari hidup Tuhan. Bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku di dalam naungan sayapmu. Jiwaku bersorak memuji. Dari awal nyanyikan bersama. Bila ku renungkan, bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolong kami. Sungguhlah Engkau penolong di dalam naungan kepaksaan. Yes, amin Tuhan. Jiwaku bersorak memuji, sebab kasih setiamu ya Tuhan. Haleluya, sama-sama nyanyikan. Kasih setiamu lebih dari hidup, amin. Dan bibirku memegangkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tangan kami naik kepadamu Tuhan.
kasih setiamu ya Tuhan. Oh, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku. Kami akan terus memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Tanganku ku naikkan demi namamu. Sekali lagi nyanyikan bersama, kasih setiamu ya Tuhan. Oh, kasih setiamu lebih dari hidup, dan bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup. Amin. Biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Haleluya. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu, yes, makasih. Karena kasih setiamu lah Tuhan, kami boleh ada sampai hari ini. Amin. Kami boleh menikmati semua yang baik karena kasih setiamu. Amin. Dan kalau kami boleh ada sampai hari ini, Yes. kalau Engkau sudah menolong kami, Amin. kami tahu Tuhan semua karena kasih setiamu kepada Kasih kami. Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami sudah memberikan pujian kami, penyembahan kami. Terima kasih Tuhan untuk waktu juga kami boleh dengarkan firman-Mu. Kami siapkan hati kami Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada kami. Sampaikan apa yang menjadi keinginan-Mu buat kami Tuhan. Biarlah firman-Mu yang akan menuntun langkah kami. Firman-Mu yang akan memberitahu kepada kami arah kemana kami harus pergi dan melangkah. Supaya kami tidak salah Tuhan dalam mengambil setiap keputusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu untuk hari ini. Dan kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Untuk setiap kasih dan anugerah-Mu buat kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarnya.
Urapi dan beri pengertian dan pemahaman kepada kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, senang boleh bersama-sama kembali hari ini. Saudara, hari ini kita akan belajar satu topik. Saya beri judul tentang karakter. Karakter merupakan satu dasar, satu tempat kita berpijak. Kalau tempat kita berpijak ini kuat, maka kita akan menapak ke atasnya pun akan jauh lebih mudah. Ya, kita akan buka dari Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Efesus pasal 4 ayat yang ke-21 sampai yang ke-24. Efesus pasal keempat sudah bisa ditampilkan, ya, ayat 21 sampai 24. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Nah, Rasul Paulus dia tuliskan kepada jemaat di Efesus bahwa dia katakan, kamu sudah dengar tentang firman yang sudah disampaikan kepada kamu dan kamu sudah dengar, dikatakan bahwa berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, ya, kehidupannya yang dulu sebelum dia kenal Tuhan, dikatakan bahwa kamu harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama itu akan menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, dikatakan, supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru. Jadi perintahnya itu jelas dari Tuhan, katakan perintahnya jelas bahwa kamu harus menanggalkan manusia lama. Manusia lama harus ditanggalkan dan setelah ditanggalkan harus dipakai, dikenakan manusia baru. Satu kali Yesus pernah berikan satu perumpamaan, ada satu orang yang dirasuki oleh roh jahat dan kemudian dari orang ini roh jahat itu diusir keluar. Tapi kemudian roh jahat itu balik lagi tengok setelah sekian waktu, kemudian dia tengok ternyata tempat di mana dia dulu pernah ada, tempatnya sudah bersih, tapi kosong. Dan kemudian iblis katakan, dalam perumpamaan itu dikatakan maka roh itu akan masuk kembali kepada orang itu, bahkan dikatakan 7 kali lebih jahat daripada yang sebelumnya. Nah, saudara, ini memberikan pelajaran buat kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa darah Yesus menyucikan kita. Darah Yesus menebus kita dan menyucikan kita dari dosa dan pelanggaran. Perintahnya itu bahwa kita harus menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Pada waktu kita menjadi percaya, kita kan tidak otomatis langsung dibawa Tuhan ke surga. Betul ya? Kita masih hidup di bumi. Ya. Manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Pada waktu rohnya dia berkata, Tuhan, aku ini orang berdosa, ampuni aku, biarlah darahmu menyucikan aku dan masuklah dalam hidupku. Nah, pada waktu itu dikatakan orang itu rohnya itu diperbaharui. Kalau dulunya dia tidak punya hubungan dengan Tuhan, hari itu dia hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Hubungannya dengan Tuhan dipulihkan. Nah, pada waktu rohnya sudah dipulihkan, bukankah masih ada tubuh dan jiwa? Jiwa, tubuh fisik kita ini, dan kemudian ada jiwa. Setelah kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, tubuh kita bisa sakit. Sakit ini kan sebetulnya alarm dari Tuhan bahwa ada sesuatu yang tidak bekerja dengan seharusnya di dalam tubuh kita.
sehingga dia menjadikan alarm, sinyal bahwa ini tidak bekerja dengan baik, maka muncullah rasa sakit. Ya, apabila ada sesuatu yang terganggu, entahkah oksigen yang kurang naik sampai di kepala, orang bisa sakit kepala. Entahkah karena ada sesuatu, entahkah salah makan atau apa, mungkin rasakan sakit di bagian perut. Itu tandanya ada sesuatu yang tidak normal di sana. Sinyalnya adalah rasa sakit. Nah, tubuh manusia bisa sakit sekalipun dia sudah percaya kepada Yesus. Dan manusia juga punya jiwa. Jiwanya memang jiwa itu mencakup dalam pikiran, perasaan, kehendak. Nah, tubuh dan jiwa kita, roh kita diperbaharui, tapi tubuh dan jiwa kita juga harus terus-menerus diperbaharui. Nah, kalau kita lihat dalam kitab Efesus ini, kalau Bapak Ibu lihat Alkitab dalam bentuk buku, maka kita akan bisa lihat di pasal 4 ini, dari kitab Efesus, dia menceritakan tentang manusia baru. Manusia baru. Yang lama, kalau dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17 katakan siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Sesuatu yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Nah, sekarang kalau dulu kita hidup di dalam dosa, kita dikuasai oleh dosa, dosa itu yang menjadi tuan dalam hidup kita. Setelah kita menjadi percaya, ada kemungkinan orang percaya juga masih bisa berbuat dosa, tapi dia tidak lagi dikuasai oleh dosa, sebabnya Yesus ada dalam hidupnya. Yesus Tuhanlah yang menjadi tuan, penguasa dalam hidupnya. Nah, dikatakan bahwa kita harus menanggalkan manusia lama kita. Ada manusia lama dan ada manusia baru. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa menanggalkan manusia lama dan kita pakai manusia baru? Tadi yang kita baca tadi dikatakan melalui pembaharuan, biarlah roh dan pikiranmu dibaharui, ya. Jadi melalui pembaruan roh dan pikiran kita. Ya. Nah, Bapak Ibu, bagaimana caranya supaya roh dan pikiran kita, pikiran ini saya katakan tadi, jiwa kita ini diperbaharui, ya, diperbaharui. Suatu saat tubuh kita pada waktu orang meninggal dia akan tinggal di bumi. Dia akan habis secara tubuh. Tapi jiwa dan rohnya, dikatakan bahwa orang akan kembali lagi kepada Tuhan, Sang Pencipta. Nah, bagaimana pembaharuan roh dan pikiran? Ayat yang ke-25 sampai yang ke-32 dari pasal 4 dari kitab Efesus ini menjelaskan kepada kita bahwa itulah caranya orang mengalami pembaharuan di dalam roh dan jiwanya dan pikiran. Kita coba baca Efesus pasal 4 ayat yang ke-25 sampai yang ke-32. Dikatakan begini, kita akan baca, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu, ya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Terus, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memateraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah
mengampuni kamu. Ayat 25 sampai 32 ini menjelaskan pembaharuan roh dan pikiran. Nah, jadi saya bagi ada satu manusia lama, kemudian manusia baru. Dalam ayat ini dikatakan buanglah dusta. Ya, ayat yang ke-25 dikatakan buanglah dusta. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Ya, jadi Tuhan itu memberikan solusi. Buang dusta. Manusia lamanya dusta. Manusia barunya berkata yang benar. Jadi boleh ditampilkan. Manusia lamanya itu dikatakan berkata dusta. Jadi dibilang harus buanglah dusta. Ya. Tapi dan sekaligus juga dikatakan manusia barunya apa? Berkatalah benar. Jadi Tuhan ingin membuat perbandingan. Kalau dulunya orang berkata dusta, dia itu ngomong pokoknya 10 kali dia ngomong, 11 kali kita tidak percaya. Susah kan? 10 kali dia ngomong, 11 kali kita tidak percaya. Artinya apa yang dia bilang itu tidak dipercaya. Jadi kalau kita punya teman yang seperti ini, kita susah. Setiap kali dia ngomong, kita akan berpikir keras. Ini akhirnya lama-lama orang akan pikir, tidak usah dipercaya. Setiap kali dia ngomong, nanti dia ngomong benar pun, orang tidak akan percaya lagi. Nah, manusia lama kita itu dulu berdusta. Manusia lamanya dusta. Manusia barunya apa? Manusia barunya, jangan ditampilkan dulu, Vin, semua. Manusia lamanya dusta, manusia barunya berkata yang benar. Ya, jadi Tuhan kasih langsung perbandingan. Buanglah dusta, manusia lama, manusia barunya berkata yang benar. Ya, Tuhan Yesus juga bilang, ya katakanlah ya, tidak katakan tidak. Kalau engkau antara ya dan tidak, berarti itu dari iblis katanya. Ya, jadi harus buat pernyataan yang jelas. Kalau ya, ya, tidak, tidak. Nah, kemudian ini kita coba lihat perbandingan supaya kita tahu, oh ternyata pembaharuan itu begitu ya. Dulu berkata dusta, sekarang berkata yang benar. Ini dari mulut, perkataan. Jadi kemudian dikatakan kalau kamu menjadi marah, terus bilang apa? Jangan berbuat dosa. Artinya marah boleh enggak? Kalau ayat ini bilang apabila kamu menjadi marah, berarti orang bisa marah enggak? Halo? Bisa ya? Bisa marah kita? Bisa. Kita melihat ketidakadilan. Kita melihat kita diperlakukan sesuatu, kita bisa marah. Tapi Tuhan bilang kalau dalam ayat ini, kalau orang menjadi marah, jangan dia berbuat dosa. Sebelum matahari terbenam, supaya padam amarahmu itu. Jadi di ujung kalimat itu dibilang amarah. Nah, jadi antara marah dan amarah, beda ya. Marah dengan amarah itu ada perbedaan, ada interval waktu. Jadi sebelum kita menjadi amarah, waktu kita sedang marah, mungkin kita diperlakukan tidak adil, kita dihina, kita dilakukan hal-hal yang tidak baik dan sebagainya. Sebelum muncul amarah, dikatakan jangan kamu berbuat dosa. Jadi manusia lamanya menjadi marah, manusia barunya pada waktu dia marah jangan berbuat dosa. Bisakah itu terjadi? Bisa. Bagaimana kita kontrol ya marah kita supaya marah jangan menjadi amarah. Ya, coba baca ayatnya lagi ya, ayat yang ke-26. Apabila kamu menjadi marah,
janganlah kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam. Dibilang apa? Ayat 26. Apabila kamu menjadi marah, berarti orang itu bisa marah. Nah, apabila kan dibilang kamu marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam. Bukan marah tapi padam amarahmu. Berarti ada selang waktu, ada interval waktu antara marah dengan amarah ini. Kenapa akhirnya orang marah dan akhirnya berbuat dosa? Karena dia tidak kontrol dirinya. Dia lost control. Sehingga marahnya itu akhirnya menjadi amarah. Kalau dia sudah jadi amarah, dia ngomongnya sudah tidak terkontrol lagi. Dia akan ngomong bisa salah dalam ngomong. Dan seringkali salah kita ngomong itu dipegang sama iblis. Ingat dalam kitab Wahyu dikatakan iblis itu siang malam berdiri di hadapan Tuhan mendakwa. Siapa yang dia dakwa? Kita, termasuk Bapak Ibu semua. Dia dakwa kita di hadapan Tuhan. Apa yang didakwa? Perkataan-perkataan salah yang kita ucapkan itu. Sudahlah, kalau udah begini mati aja lah Tuhan. Ya kan? Udahlah Tuhan, kalau begini aku enggak sanggup. Apa lagi? Kan banyak kan kalau mau di daftarnya kan banyak kan. Udahlah Tuhan, aku enggak kuat Tuhan. Mati aja Tuhan. Nanti dipegang sama si iblis itu perkataan itu. Dan Tuhan, iblis akan bilang Tuhan, dia akan ngomong loh, tanggal sekian, jam segini, dia ngomong begini. Tanggal segini dia bilang, udahlah cerai aja lah. Pusing aku lihat hidupmu, cerai saja. Perkataan itu dia pegang sama si iblis. Dan dia dakwa kita siang dan malam di hadapan Tuhan. Seringkali bukan Tuhan tidak bisa tolong kita, karena manusia lama kita biarkan bekerja. Harusnya yang kita pakai adalah manusia baru. Boleh marah, jangan sampai marah. Artinya marahnya tidak terkontrol, tidak terkendali. Jadi dikatakan janganlah padam amarahmu sebelum matahari terbenam. Jadi kalau mau bertengkar suami istri subuh. Panjang dia kan. Kalau sampai matahari terbenam kan, kalau saudara bertengkar mulai jam 5:30, pendek. Setengah jam aja selesai. Nah ini joke aja ya. Itu bilang no, artinya gini, sebelum terbenam matahari itu artinya apa? Jangan sampai hari ini berganti engkau masih simpan marah. Gini Bapak Ibu, sedikit tips saja. Sedikit tips. Kalau otaknya manusia ini di MRI, mungkin nanti kapan kita cari ya, kita cari gambarnya. Kalau otaknya manusia ini di MRI itu, maka yang laki-laki dan perempuan itu punya otak yang berbeda. Sistemnya itu beda. Wanita itu otaknya itu, kalau pria, ya laki-laki, itu otaknya itu biasanya itu langsung koneksinya itu Tapi kalau wanita dia itu terkoneksi dia dengan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau laki-laki dia kerja satu pekerjaan diajak ngomong hilang konsentrasinya, enggak bisa dia kerja lagi. Ya, kalau dia fokusnya kerja itu aja, karena memang otak laki-laki itu begitu. Kalau wanita, dia multitasking kan, dalam waktu yang bersamaan, dia bisa sambil nengok handphonenya, tapi kupingnya itu bisa dengar suaminya lagi bicara apa. Bahaya, memang begitu. Dia lagi serius dia nengok handphone nih. Tapi dia tuh bisa tahu nih, suaminya ngomong apa di handphone di dekat dia bisa tahu. Kenapa? Karena dalam waktu yang bersamaan,
Begitu. Nah, wanita kan lebih dominan di perasaannya. Jadi, kalau dia sedang marah, perasaannya yang pernah tersinggung dulu dengan dia terluka, entah dengan, contoh lah ini yang rumah tangga aja ya, dengan suaminya, dia pernah terluka atau dia terluka dengan orang tuanya, maka begitu perasaan yang sama kembali terusik, maka dia itu akan nyambung lagi tuh. Dulu kan kamu begini kan. Nah, kenapa? Karena perasaan yang sama pernah dilukai. Dia bisa ingat tuh. Betul enggak wanita? Kemarin kan 3 tahun yang lalu kamu gini. Waktu aku begini. Wah kamu ini begini. Dia bisa terkonek tuh. Jadi waktu perasaan yang sama itu terganggu lagi, terluka lagi. Tiba-tiba yang terafiliasi dengan perasaan ini, itu tiba-tiba terkonek tuh. Jadi apa ya, kalau di komputer filenya itu muncul tuh. Ting. Ya, dan dia bisa cerita. Gini ya, waktu dulu pacaran kamu begini ya. Ini sesudah ini. Yang laki-laki bengong loh, tadi kita masalah apa ya bicaranya? Kok tiba-tiba nyambung ke sini, nyambung ke sana, nyambung kemana-mana. Berbahagialah bapak-bapak kalau istrinya begitu. Kenapa? Karena bapak-bapak menikah dengan wanita. Nah, begini, konteks amarahnya ini. Kalau bapak ibu lagi marah, perasaannya terluka dengan sesuatu, mungkin buat laki-laki dia akan langsung fokus kepada bagian mana yang marah. Tidak akan terkonek dia dengan yang lain-lain, tidak. Karena memang gitu. Tapi wanita, ini hanya tip aja buat wanita, tolong hati-hati. Kalau dia sedang terkonek dia dengan perasaan terluka dulu, yang membangkitkan amarah itu, ya hati-hati. Jangan sampai marah menjadi amarah. Amin yang wanita. Ya, saya hanya pesan ini akan begitu. Nanti bagaimana kalau di Padang, beda enggak dengan orang di Jakarta? Sama aja. Orang di Amerika gimana? Sama aja. Yang namanya wanita akan begitu. Ya. Nah, jadi kalau terus kemudian yang para bapak-bapak suami, begitu dia menghadapi yang istrinya begitu, jangan terus langsung amarah juga. Ya kan, oh ini wanita memang begitu. Nah, masing-masing masih belajar kontrol. Emosinya, perasaannya. Kalau enggak nanti akan ribut terus. Ya, akan ribut terus. Jadi Tuhan katakan manusia lama kita ini buang amarah itu. Ganti dengan apa? Tuhan bilang, waktu kamu marah jangan berbuat dosa. Jadi setiap kali marah apa yang diingat? Tidak boleh berbuat dosa. Ya. Kalau perlu agak tidak boleh berbuat dosa. Marah jangan berbuat dosa. Manusia lamanya apa? Marah. Yang manusia barunya boleh marah tapi tidak berbuat dosa. Ya. Kemudian dikatakan begini, yang mencuri. Artinya mencuri apa? Mencuri ini artinya mengambil sesuatu yang bukan punya dia, haknya dia. Yang bukan punya dia, dia ambil. Makanya dia disebut mencuri. Orang yang mencuri dikatakan jangan ia mencuri lagi. Jelas ya, manusia lamanya apa? Mencuri, manusia barunya jangan mencuri. Tapi bukan hanya jangan mencuri. Tapi dibilang gini, baiklah ia bekerja keras dan membagikan segala sesuatu dari miliknya. Ini kan gini, manusia lamanya mencuri, manusia barunya bukan hanya jangan mencuri, tapi justru dibilang kalau dulu kamu mencuri karena kamu malas, kamu mencuri dulu karena kamu tidak bekerja keras, sekarang dibilang gini, jangan mencuri. Justru sekarang manusia baru kamu harus bekerja keras, dan setelah bekerja keras,
kalau dulu kamu ngambil punya orang lain, sekarang dari yang punya kamu kasihkan ke yang lain. Ini kan manusia lama mencuri, mengambil punya orang lain. Manusia baru bekerja keras dan membagikan apa yang ada padanya untuk orang lain yang membutuhkan. Nah, ini yang Tuhan bilang, ini manusia lama, ini manusia baru. Jadi Tuhan itu ingin kasih tahu kepada kita supaya orang lain boleh melihat dari hidup kita bahwa kita ini sudah percaya Yesus, bahwa kita ini sekarang hidup dengan manusia yang baru. Kalau dulu ngambil punya orang, sekarang kita justru bekerja keras dan dari yang kita punya kita bagi kepada yang lain. Nah, ini yang Tuhan mau. Nah, kemudian dikatakan, hendaklah perkataan kotor. Jadi di ayat yang ke-29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun. Kalau disebut perkataan kotor itu apa maksudnya? Ini kalau kita lihat dari dua konteks ya. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tapi biarlah perkataan yang baik yang membangun. Manusia lamanya perkataan kotor yang tidak membangun, yang justru melemahkan orang lain, yang justru menghancurkan hidup orang lain. Tapi Tuhan bilang begini, biarlah sekarang perkataanmu yang perkataan yang baik, yang justru membangun orang lain. Nah, kalau kita bertemu dengan seseorang, kalau perkataannya dulu kita berkata kotor, sekarang Tuhan bilang ada apa? Hendaklah perkataan yang baik yang keluar dari mulutmu, perkataan yang membangun orang lain. Kira-kira kalau orang ketemu dengan kita, setelah dia ngomong-ngomong itu, kira-kira orang lain akan terbangun enggak? Maksudnya dia ini jadi tambah semangat ketemu kita, atau justru begitu kita ketemu, begitu orang itu ketemu dengan kita, yang semangat jadi tambah hancur. Ya, ada orang-orang yang memang suka mengeluh. Setiap kali ngomong, tunggu aja 5 menit. Yang ngomong 5 menit aja. Menit ke-6 tuh udah mulai. Ada aja yang dikeluhkan. Semua salah. Semua dikeluhkan. Entah pemerintah lah, hari ini pemerintah enggak ada berita yang viral, besok dia cari lagi yang lain. Begitu ada yang lain lagi yang diitukan. Nah, kenapa? Karena kadang-kadang orang ini perkataan itu perkataan yang tidak membangun. Inilah yang disebut dengan perkataan kotor. Jadi Bapak Ibu, manusia lama kalau dulu kita lakukan itu, sebagai sekarang manusia baru, tidak lakukan lagi. Ya, buang semua. Tapi selain dibuang, kita juga harus kenakan yang baru. Jadi yang lama harus dibuang, yang baru harus dipakai. Ya. Nah, kemudian dikatakan kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah, kejahatan. Itu dibuang. Kepahitan, kegeraman, kemarahan, fitnah, pertikaian, kejahatan dibuang. Itu manusia lama. Diganti dengan yang baru apa? Ramah, hendaklah kamu ramah. Kemudian penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Manusia lamanya tidak bisa mengampuni, manusia barunya bisa mengampuni. Manusia lamanya kegeraman, kemarahan, pertikaian, tapi manusia barunya adalah ramah, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Jadi buang yang lama, pakai yang baru. Manusia baru. Nah, Tuhan membuat inilah yang disebut dengan pembaharuan roh dan pikiran. Nah, ini yang saya katakan perubahan karakter. Jadi Tuhan izinkan kita hidup setelah kita menjadi percaya kepada Dia, supaya apa? Supaya kita itu mengalami perubahan karakter kita. Saudara, saya coba dilihat
Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter itu apa? Ya, karakter itu dituliskan watak atau budi pekerti. Itu karakter. Karakter adalah watak atau budi pekerti. Saya coba ambil dari banyak sumber, kemudian saya rangkumkan dalam kalimat ini. Jadi karakter itu mencakup nilai-nilai yang dianut seseorang seperti kejujuran, keberanian, tanggung jawab, integritas. Itu karakter ya. Karakter mencakup nilai-nilai yang dianut seseorang seperti kejujuran, keberanian, tanggung jawab, integritas. Apa itu nilai? Value, nilai. Setiap perusahaan pasti punya bikin value-nya. Nilainya apa di perusahaan itu? Nilai, kalau bahasa sederhananya itu begini. Apa itu nilai? Nilai itu beda dengan harga. Harga itu berapa yang ditaruh untuk barang itu. Tapi kalau nilai adalah sesuatu yang dianggap penting. Nilai itu adalah sesuatu yang dianggap penting. Misalnya begini. Kita mau belajar tepat waktu. Maka kalau kita anggap tepat waktu ini jadi nilai. Mungkin kalau Bapak Ibu punya perusahaan, punya ini, berarti kita itu diharapkan dari karyawan, dari orang-orang itu datang bukan tepat waktu, datang dia sebelum waktunya. Supaya dia bisa mulai tepat waktu. Kalau misalnya mulai jam 8, dia datang jam 8, dia tepat waktu. Tapi dia akan telat memulai kerja. Kenapa? Karena dia baru datang jam 8. Jadi kita belajar juga di gereja juga kita dari awal kita terapkan nilai kita adalah kita akan mulai ibadah tepat waktu. Itu nilai yang kita pegang, yang kita terus bersama-sama. Saya bilang, dulu pernah awal-awal kita ngalami yang datang belum banyak. Terus gimana? Baru pengerja aja, jemaat baru sedikit. Tapi kita biasakan aja tetap jam 10 kita mulai. Ada tidak ada orang, maksudnya yang belum banyak atau tidak banyak yang datang, pokoknya jam 10 mulai, kita mulai. Dan kita kan konsisten kan dari awal, dari 2018, kita tetap aja pokoknya jam 10 kita mulai. Nah, kenapa? Karena itu nilai yang kita anut. Yang kita anut, kita tahu itu penting, itu yang kita lakukan. Nah sekarang Bapak Ibu kan punya value, punya nilai dalam hidup ini. Kalau kita lihat karakter yang dikatakan, kalau kita lihat kejujuran, tanggung jawab, integritas itu menjadi nilai dalam hidup kita, maka kita akan kejar itu, kita akan lakukan itu, kita akan utamakan yang itu. Kenapa? Karena itu nilai dari hidup kita. Ya, nah karakter membentuk identitas seseorang yang membedakannya dari orang lain. Karakter membentuk identitas seseorang. Jadi karakter ini orang lain akan bisa lihat. Waduh ini kurang ajar dia nih. Kenapa? Karena ngomongnya jorok aja. Setiap kali ketemu dia, orang Padang bilang mancarui terus. Ada yang ngomong, pokoknya setiap kali satu kalimat, satu paragraf dia ngomong, pokoknya pasti ada keluar itu. Yang limo lah, yang binatang apalah, segala keluar. Ya, Bapak Ibu pernah ketemu orang begitu? Boleh ketemu orang gitu, tapi jangan itu kita. Amin. Ya, jangan biarkan kata-kata itu keluar. Kenapa? Karena value nilai kita itu akan orang lain akan lihat identitas kita. Dari apa? Dari karakter kita itu. Jadi karakter itu orang lihat. Alah orang ini tidak bisa dipercaya nih. Kenapa? Karena dikasih uang selalu tidak bisa beres sama dia. Ya kan? Jadi artinya orang akan lihat identitas kita. Ini tidak bisa dipercaya nih. Kenapa? Datang selalu telat kerja. Ada aja alasannya. Hari ini macet. Besok ada yang tertinggal di rumah jadi saya terpaksa ambil. Besok
Apalagi? Pokoknya segala macam alasan. Ada aja. Dalam 6 hari kerja, 4 hari telat. Artinya identitas orang ini, orang akan lihat dia. Kenapa? Karena dari karakternya itu. Ya. Nah, jadi karakter dikatakan membentuk identitas seseorang. Jadi karakter kita ini akan membentuk identitas kita. Kita jadi orang yang bisa dipercaya, orang yang bertanggung jawab, orang yang baik dan sebaik itu bisa dilihat dari karakter. Ya. Nah, karakter terlihat dari cara seseorang bertindak dan bereaksi. Ya. Karakter terlihat dari cara seseorang bertindak dan bereaksi dalam berbagai situasi, lingkungan, pekerjaan, keluarga, dan masyarakat. Pada waktu Bapak Ibu dituduh untuk sesuatu yang Bapak Ibu tidak lakukan, bagaimana reaksi kita? Itu akan menentukan dari karakter kita itu akan tahu. Ya, jadi karakter itu terlihat pada waktu orang lain menuduhkan sesuatu kepada kita yang tidak kita lakukan. Kamu nih yang selalu, kadang-kadang saya kalau bimbingan pranikah tuh ngomong dengan pasangan-pasangan, kalimat, intonasi itu tolong perhatikan. Jadi kata selalu jangan diucapkan. Kamu nih yang selalu itu malas. Iya, kamu nih selalu lupa. Kalau selalu lupa itu mungkin yang bilang enggak, dari 10 3 yang lupa, yang 7 enggak. Nah, tapi karena kata-kata selalu itu kadang-kadang bikin masalah baru. Ya. Jadi karakter tuh dari cara kita bereaksi. Reaksi kita bagaimana kalau orang lain memperlakukan kita seperti itu. Itu akan kelihatan karakter kita. Bapak Ibu, karakter misalnya penyabar. Penyabar itu kan diuji dari apa? Bukan setelah kita berdoa, Tuhan, aku mau jadi orang yang sabar. Terus kemudian malaikat datang dari surga. Plong, 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 amin. Dan kita tiba-tiba jadi orang yang sabar. Kira-kira begitu? Justru pada waktu kita bilang, Tuhan, aku mau sabar Tuhan. Maka Tuhan akan kirim orang-orang yang bikin kita marah. Supaya kita belajar jadi sabar. Tuhan akan kirim orang-orang yang menjengkelkan kita. Supaya kita, yang perlu kita minta kekuatan dari Tuhan. Supaya kita belajar jadi sabar. Bapak Ibu pingin Tuhan, aku imanku pingin kuat. Maka apa yang Tuhan kirim? Tuhan kirimkan hujan deras. Tuhan kirimkan angin puting beliung. Tuhan kirimkan badai. Supaya apa? Supaya kita belajar. Supaya kita terus mengokohkan fondasi kita. Dengan itu kita tahu, oh ternyata imanku kuat. Jadi Tuhan dari reaksi kita dengan berbagai situasi. Lingkungan, pekerjaan, masyarakat. Suatu kali saya dengar si penyanyi nyinden, Soimah. Bapak Ibu kenal Soimah? Belum kenal, nanti saya kenalin. Ya, lihat aja di YouTube. Dia cerita gini, dia cerita. Mamanya dia itu sangat perfeksionis. Tidak boleh ada kesalahan. Ini kita lihat dari satu sisi ya. Jadi, dan mamanya ini bertindak dengan sangat keras. Jadi kalau anaknya dia sudah bilang, kamu lakukan begini, ternyata dia tidak lakukan seperti itu, dipukul. Cubit, tempeleng. Jadi anak ini takut. Jadi setiap kali mama sudah bilang apa A, B, C, D, D, ya sudah lakukan aja. Karena kalau tidak seperti itu nanti dia akan ada hukuman. Jadi dia bilang ini dari satu sisi yang saya tidak setuju dengan cara orang tuanya yang dengan sangat keras mendidik itu anaknya. Tapi saya lihat dari satu sisi perkataan Soimah ini. Dia bilang gini,
ternyata dari situ aku tuh memang dulunya takut berbuat kesalahan. Karena dengan apa yang ibu perintahkan nanti aku. Tapi setelah berjalan setahun, 2 tahun, 3 tahun, belasan tahun, ternyata aku sekarang katanya, setiap kali aku melakukan satu pekerjaan, aku akan selalu berupaya, aku akan selalu berusaha supaya aku itu tidak buat kesalahan dari ini. Aku akan hati-hati, aku akan belajar, aku akan teliti, aku tidak ceroboh. Kenapa? Karena dia dididik dengan sangat keras pada waktu itu. Satu sisi, ya. Nah, reaksi kita terhadap lingkungan yang terjadi itu sangat penting. Karakter kita bisa dilihat dari situ. Jadi kalau Bapak Ibu lagi ngalami sesuatu, reaksi kita bagaimana? Itu penting, ya. Bapak Ibu yang bisa tahu. Oh, kalau ternyata aku ini enggak belum ya. Kenapa? Karena ternyata reaksiku ini salah. Misalnya begitu. Bapak Ibu yang paling tahu. Kalau kita ngalami sesuatu, lihat aja reaksi kita. Ya. Kemudian karakter mempengaruhi tingkah laku dan bagaimana orang itu bersikap. Ya. Karakter mempengaruhi tingkah laku dan bagaimana orang itu bersikap. Karena karakter juga akan menentukan juga kemampuan seseorang menghadapi apa yang dia alami. Jadi karakter mempengaruhi juga kemampuan seseorang dalam menghadapi apa yang dia alami. Jadi karakter kita ini akan sangat menolong kita menghadapi apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kita menghadapi dunia yang makin hari juga sepertinya tidak baik-baik saja. Ya. Kita menghadapi situasi di sekeliling kita yang orang-orangnya juga tidak semua baik-baik saja. Kita menghadapi situasi dan orang-orang yang kadang-kadang kita lihat kok makin hari dia ini kok makin orang ini makin beringas ya, makin brutal. Hari-hari ini mungkin 20 tahun yang lalu kita melihat bagaimana orang Indonesia ini kan dikenal dengan orang yang tenggang rasanya tinggi, betul ya? Ya sangat menghormati satu dengan yang lain, gotong royongnya kuat. Tapi hari-hari ini kita lihat, begitu sedikit aja beda, langsung disikat. Sedikit aja beda, langsung disikat. Utang cuma 2.500, ditagih, nggak mau bayar, ngamuk. Nggak bisa bayar, dia ngamuk, dibunuh orang. Kadang-kadang utangnya bukan 2,5 miliar. Ya kan? Utangnya cuma 5.000, 10.000, 15.000 pun dia utang ditagih, dia tidak punya uang untuk bayar. Ngomel-ngomel mungkin orang ini, marah dia, dibunuh. Padahal cuma berapalah. Tapi itulah dunia yang kita hadapi sekarang. Nah, kalau karakter kita ini akan menentukan juga bagaimana kemampuan kita menghadapi situasi yang begitu. Ya. Nah, jadi pentinglah karakter kita, manusia baru ini kita kenakan dalam hidup kita. Ada gini, karunia, talenta, kemampuan akan membawa orang ke puncak. Karunia dari Tuhan, skill kita, talenta, ada banyak lagi itu akan bawa orang ke puncak. Tapi banyak orang yang sudah ada di puncak dan dia tidak bertahan lama. Dan dia turun sangat cepat. Jadi yang mempertahankan orang lama di puncak itu adalah karakternya. Karunia, kemampuan, apalagi talenta kita, kehebatan kita, semua itu akan bawa kita ke puncak. Tapi pada waktu kita sudah ada di puncak, berapa lama kita akan bertahan di puncak? Itu yang akan menentukan adalah karakter orang ini. Ya, kita coba lihat dari satu orang aja, karena tidak cukup waktu. Dari seorang yang bernama Saul. Dia ini diangkat menjadi raja pertama dari Israel.
Satu hal yang luar biasa, ya. Diangkat dia menjadi raja yang pertama dari bangsa Israel. Dalam catatan, kira-kira 2 tahun aja dia menjadi raja. Tapi kemudian penggantinya, yaitu Daud 40 tahun jadi raja. Ini cuma 2 tahun. Dan dia pun mati dengan cara yang tragis. Perang dan kemudian kalah. Dia lihat dia sudah tidak ada harapan lagi. Dia bilang dengan pembawa senjatanya, "Hunuskan pedangmu, bunuh aku." Dia sudah terluka. Pembawa pedangnya bilang, "Waduh, tidak mungkin tuanku, aku bunuh engkau." Terus kemudian Saul bunuh diri. Dengan cara apa? Dia apakan tubuhnya ke pedang itu. Dan kemudian dia mati. Bunuh diri. Tragis seorang raja yang dulunya dia tidak siapa-siapa. Tapi diangkat menjadi raja. Hanya 2 tahun. Dia tidak lama dia ada di puncak. Kenapa? Dan dia turun dengan sangat cepat ke bawah. Kenapa? Karakternya tidak bagus. Karakternya lemah. Karakternya tidak baik. Itu yang membuat dia cepat turun. Saya berdoa Bapak Ibu, Tuhan akan bawa kita naik ke puncak. Saya percaya itu. Karena Tuhan menyertai kita. Dia lengkapi kita. Ada Roh Kudus di dalam kita yang akan menolong kita supaya kita dibawa sampai ke puncak itu. Tapi untuk bisa bertahan seberapa lama kita ada di puncak itu bukan bagian Tuhan lagi. Tergantung karakter kita. Kalau kita jadi karakter orang yang bertanggung jawab, orang yang berintegritas, orang yang bisa dipercaya oleh orang lain, bisa dipercaya oleh Tuhan, maka karakter itu yang akan menolong. Kalau kita rajin, kita tulus, kita murah hati, dan ada banyak karakter-karakter lagi yang kita ada jadi milik kita, maka karakter itulah yang akan terus mempertahankan kita di puncak. Amin. Bapak Ibu sekali lagi, Tuhan mengasihi kita. Dia akan bawa hidup kita terus sampai di puncak. Tidak ada yang percaya. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya. Saya sangat percaya firman Tuhan berkata, Tuhan mengasihi kita. Dia memperlengkapi kita dengan Roh Kudusnya. Dan dia akan bawa hidup kita sampai di puncak. Amin. Nah sekarang yang mempertahankan kita. Berapa lama kita di puncak itu bagian kita. Kalau karakter kita kuat, karakter kita baik, maka kita akan bertahan lama di puncak. Tidak turun-turun. Karena Tuhan bilang, aku akan bawa engkau naik, tidak turun. Tuhan tidak akan bawa kita turun. Tapi yang bisa bikin turun itu kita. Kenapa? Karena karakter kita. Kita jadi sombong, jadi tinggi hati, jadi lupa kacang pada kulitnya, dan sebagainya, dan akhirnya karakter itulah yang membawa kita turun. Ya, kita lihat dari Saul. Saul di puncak kejayaannya. Dia ini orang tidak ada siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa. Tapi kemudian Tuhan angkat dia jadi raja. Tuhan yang angkat dia. Bukan karena Saul ini hebat, bukan karena Saul ini luar biasa segala. Enggak. Tuhan kasih karunia sama dia. Tuhan bawa dia naik ke puncak. Jadi raja. Orang nomor 1. Tapi kita lihat. Setelah dia menjadi raja. Bukan sebelum jadi raja. Setelah dia berada di puncak itu. Apa yang dia lakukan? Sebelum dia diangkat menjadi raja. Ya. Di 1 Samuel pasal 10 ayat 21 sampai 22 menuliskan begini. Waktu itu kan Samuel sudah datang mau mengurapi. Katakan begini, sesudah itu disuruhnyalah suku Benyamin tampil ke muka menurut kaum keluarganya, maka didapati kaum keluarga Matri. Akhirnya disuruhnyalah kaum keluarga Matri tampil ke muka seorang demi seorang, maka didapati Saul bin Kis. Tetapi ketika
Ia, siapa ia itu? Saul dicari, ia tidak ditemukan. Kemana dia? Nah ya, sebab itu ditanyakan pula lah kepada Tuhan, apa orang itu juga datang kemari? Tuhan menjawab, Tuhan yang kasih tahu nih sama Samuel. Apa? Apa? Sesungguhnya ia bersembunyi. Ini orang berani apa orang penakut? Hah? Penakut kan? Ini loh sebelum dia jadi raja. Akhirnya kan dipanggil dia, dipanggil. Ayo cari dia. Di antara tumpukan barang-barang itu. Panggil dia. Sembunyi dia. Tapi ternyata setelah dia akhirnya Tuhan angkat dia. 1 Samuel 17 ayat 11. Kali itu biasanya setelah itu dia perang menang, menang. Sekali itu muncul seseorang yang bernama Goliat, orang Filistin. Hari itu Goliat rubah strategi. Kalau biasa kita perang rame-rame, sekarang kita perang one on one. Artinya apa? 1 lawan 1 kata Goliat. Siapa yang terhebat di antara kalian? Lawan aku, kata Goliat. Kalau aku kalah, maka kami bangsa Filistin akan tunduk kepada kamu. Tapi kalau kamu kalah, kamu yang bangsamu akan tunduk kepada kami. Ayat 11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka apa? Cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Siapa yang mulai takut? Harusnya kan Saul ini kan raja nih. Harusnya pada waktu dibilang, ayo 1 lawan 1. Paling tidak kan dia tanya dulu sama panglimanya. Dan terakhir kalau panglimanya enggak mau maju tentu dia. Karena ayat pasal sebelumnya mencatat ternyata Saul ini tingginya dibanding rata-rata orang Israel itu sebahu. Jadi kalau orang Israel tingginya 170, dia ini 190. Kira-kira gitu ya. 190, kalau rata-ratanya 160, dia ini 180. Tinggi dia dibanding orang lain. Tapi hari itu dia ketakutan. Takut. Disuruh perang, enggak berani. Kemudian 1 Samuel pasal 13. Ceritakan pada waktu itu, kan Samuel bilang nanti kita akan persembahkan korban. Dan kemudian ditunggu-tunggu sama si Saul, dia sudah WA. Signalnya enggak bagus. Dia sudah telepon, Samuel, Nabi Samuel, kamu sedang ada di mana? Enggak bisa nyambung. Akhirnya ditunggu, Samuel belum datang. Dan Saul memutuskan untuk mempersembahkan korban. Itu bukan dia ini bukan golongan imam yang harus bisa mempersembahkan korban. Tuhan sudah kasih aturan. Awal tadi kita sudah baca, dia ini dari suku Benyamin, bukan suku Lewi. Jadi dia tidak boleh mempersembahkan korban. Hari itu karena ketidaksabarannya, dia yang persembahkan korban itu. Begitu dia mau persembahkan korban, Samuel datang. Samuel bilang, ngapa kamu lakukan ini? Ini bukan bagianmu. Tak sabar. Ya, tak sabar. Dan setelah ditegur, ngeles dia. Iya sih, kamu sih enggak balas WA aku. Coba WA aku dibalas. Coba kalau kamu angkat telepon waktu ini. Coba begini. Ngeles dia. Ya. Kemudian 1 Samuel 14 ayat 24. Waktu itu lagi perang. Kemudian ini konyolnya dia nih. Karakter itu enggak bagus. Enggak bisa berpikir dengan jernih. Orang lagi perang, tentaranya disuruh puasa.
Terus bayangkan, orang lagi perang, tentaranya disuruh puasa. Terkutuklah orang yang makan dan minum hari ini. Sebelum dia kalahkan musuh. Lagi mana mau perang, orang puasa. Ya kan? Tidak ada tenaga. Waktu itu, ini terburu-buru. Tidak pikir panjang dia. Buru-buru aja, tidak pikir orang lagi perang kok disuruh puasa tentaranya. Kemudian, ini 1 Samuel 14 ayat 24. 1 Samuel 18 ayat 25. Waktu itu Daud kan sudah kalahkan Goliat. Ya. Jadi kemudian satu kali perang nih sama-sama nih. Saul dengan Daud perang sama-sama. Pulang, dia sudah menang. Pulang. Tiba-tiba ada perempuan-perempuan Israel nyanyi sama nari. Nah, dia nyanyi sama nari tidak salah. Masalah itu gini, yang perempuan ini ngomong begini. Dalam nyanyiannya dia bilang begini. Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. 1 laksa itu 10.000. 1.000 dengan 10.000 kan banyak nih. Nah, begitu didengar oleh Saul, perempuan ini nyanyi, dan kemudian Saul jadi marah sama siapa? Sama Daud. Daud kan bisa bilang aja gini, syairnya bukan aku yang tulis. Lagu ini bukan aku yang ciptakan. Yang nyanyi dia, bukan aku yang nyanyi. Yang nyanyi orang lain. Yang ciptakan lagu orang lain. Yang nyanyi juga mereka. Lu kok marah sama aku? Kira-kira kan bisa aja Daud ngomong gitu kan. Kecuali aku yang ciptakan syairnya, aku yang ciptakan notnya, dan aku ciptakan ininya, iramanya, dan kemudian kamu marah dengan aku. Bisa, nah, masalahnya aku enggak tahu. Tapi kemudian marah dia sama Daud. Dan apa yang dia mau lakukan? Ah, ini saudaraku. Dia lakukan gini. Dia bilang sama si Daud, akhirnya muncul akal liciknya. Dia bilang gini, oke, ini saya ceritakan aja ya. Daud, aku tuh punya anak tua, namanya Mekab, perempuan. Boleh kawin dengan kamu. Tapi ada syaratnya. Oke? Tiba-tiba yang ngomong Saul sendiri, yang mau kasih anak perempuannya sama Daud, tiba-tiba anak perempuannya ini dia kasih sama orang lain. Dia pestain sama orang lain. Yang janji dia, yang membatalkan janji dia juga. Bahkan kemudian akhirnya dia bilang gini, oke lah, ada anakku satu lagi. Tapi dia ngomong sama pegawainya. Tapi gini aja, bilang sama Daud. Daud kan ngomong, aku ini kan orang miskin, mana bisa jadi menantu raja. Tapi orang ini bilang gini, enggak gini aja. Kata Saul nih, ngomong sama pegawainya, kamu bilang aja sama Daud. Raja tidak menghendaki mas kawinnya itu hebat-hebat. Enggak, kamu kasih aja 100 kulit katan orang Filistin. Artinya orang Filistin itu disuruh sunat, ujungnya itu diambil, persembahkan sama Raja Saul. Lah kalau orang besar disunat artinya diapain? Kan orangnya mesti dibunuh dulu. Kan tidak mungkin orang rela-rela begitu aja kan. Nah, dan akhirnya Daud lakukan itu. Tujuannya itu apa? Supaya Daud ini mati. Ini licik orangnya. Licik dia. Dia tidak mau bunuh Daud, langsung dia pakai tangan orang lain. Ini yang saya bilang karakternya ini lemah. Licik dia. Dia peralat anaknya untuk memuaskan nafsu amarahnya. Dia peralat gunakan anaknya untuk kesenangan dirinya sendiri. Ini licik. Kenapa saya bilang karakternya lemah?
Dan kalau kita lihat, karena kecemburuannya tadi itu, berulang kali dia mau bunuh Daud. Karena Tuhanlah yang menghindarkan Daud, akhirnya dia tidak terbunuh. Tapi berulang kali dia mau bunuh Daud. Awalnya hanya karena kecemburuan, dengki, iri hati dan amarahnya. Saudara, kenapa akhirnya Saul mengalami seperti itu? Karakter yang lemah. Saya berdoa. Dan doa saya juga, saya percaya ini kerinduan kita. Bahwa Tuhan akan bawa kita naik. Naik, 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 dan tidak akan turun. Amin. Tapi yang bisa membuat kita turun, bukan Tuhan. Adalah karena kita karakternya lemah. Karakternya tidak bagus. Biarlah hari ini kita belajar. Belajar dalam hidup ini. Manusia lama harus ditanggalkan. Dan kita harus kenakan manusia yang baru. Supaya apa? Itulah menunjukkan karakter kita. Dan itulah yang akan mempertahankan kita ada di puncak. Saya sangat rindu kita terus berada di puncak itu. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami belajar sesuatu Tuhan. Karena Engkau sangat menginginkan kami naik, naik dan terus naik. Seperti firman-Mu berkata, Engkau bawa kami naik, tidak turun. Tapi seringkali karakter kamilah. Karena karakter manusia lama terus ada. Kesombongan, tidak bertanggung jawab, tidak bisa dipercaya. Pemarah, tidak murah hati, pelit. Itu semua manusia lama yang harus kita buang. Tidak boleh ada lagi dalam hidup kita. Dan Tuhan katakan, kenakanlah manusia baru. Makasih Tuhan. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam hidupku. Yang ku rindukan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti
Ayo undang kita bangkit berdiri bersama. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Hari ini Tuhan mengingatkan kembali kepada kita. Buanglah manusia lama, hanya akan menemui kebinasaan, hanya akan menghancurkan hidupmu. Pada waktu engkau kenakan manusia yang baru, dan Tuhan katakan, itulah karaktermu yang sesungguhnya. Maka itulah yang akan membawa engkau terus bertahan di puncak itu. Terus mempercayai Tuhan. Dia yang bawa engkau naik, 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 naik dan tidak pernah turun. Bapak, terima kasih Tuhan, hari ini Engkau mengajar kepada kami. Supaya kami mengenakan manusia baru, itulah identitas kami, karakter kami. Kami mau punya karakter yang kuat, karakter yang benar, yang sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Dan hari ini Tuhan, firman-Mu mengingatkan kepada kami untuk kami buang semua karakter-karakter lama, manusia lama yang akan menemui kebinasaannya. Tapi kami mau pakai karakter kami yang baru, manusia baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yang ku rindukan hanya Kau, Yesus. Nyatakan pribadi-Mu dalam menjadi seperti Kau Yesus di dalam perkataan, pikiran, perbuatan, menjadi seperti Kau Yesus. Jadi sempurna dalam seluruh hidupku. Bapak Ibu sudah menerima roti dan anggur? Adakah yang belum terima? Hari ini Tuhan pasti memberikan kekuatan, kemampuan kepada kita. Supaya karakter kita adalah karakter yang kuat, karakter yang benar, karakter yang baik. Bukan karakter yang lemah. Saul sudah memberikan contoh. Dan dia turun sangat cepat. Karena dia membiarkan terus karakter yang lemah itu. Dia tidak belajar dari kesalahan-kesalahannya.
dan akhirnya itu menghancurkan hidupnya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Engkau berbicara kepada kami. Mari angkat roti di tangan kita. Angkat roti di tangan kanan dan anggur di tangan kiri kita. Kata, Tuhan kuduskan roti dan anggur ini. Layakkan Tuhan, supaya persekutuan kami dengan tubuh dan darah-Mu itu menjadi layak buat kami semua Tuhan hari ini. Mari angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti di tangan kita melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah bagi kita semua? Amin. Makanlah dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan dengan kita melambangkan darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa kita semua? Amin. Minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau tidak pernah bawa kami turun Tuhan. Karena firman-Mu berkata Engkau akan selalu bawa kami naik, naik, naik dan tidak pernah turun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau mengasihi setiap kami Tuhan. Jangan percaya kalau ada bisikan perkataan yang memberitahu engkau bahwa engkau turun ini atas kehendak Tuhan. Tidak. Tuhan janji Dia akan bawa kita naik, naik, naik dan tidak turun. Yang membuat kita turun adalah karena engkau punya karakter yang lemah. Tapi hari ini kita dengar firman, miliki karakter yang kuat, karakter yang benar seperti firman Tuhan. Jadilah orang yang bisa dipercaya, jadilah orang yang jujur, jadi orang yang bertanggung jawab, orang yang rendah hati, orang yang murah hati, orang yang tulus. Bersikap benar. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau melihat Tuhan anak-anak-Mu kami di sini Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang punya integritas.
Anak-anak-Mu yang bertanggung jawab, anak-anak-Mu yang rajin, yang bekerja keras, yang setia, yang bisa dipercaya. Orang-orang yang murah hati, orang-orang yang rendah hati, orang-orang yang dikenal baik oleh orang lain. Itulah identitas kami. Karena kami tahu karakter kami akan menunjukkan identitas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini. Terima kasih Bapa, meteraikan firman ini Tuhan, terus ada dalam hidup kami setiap anak-anak-Mu. Terus Tuhan Engkau pegang hidup setiap anak-anak. Terima kasih Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan dengarkan suara gembala untuk minggu ini. Shalom warga kerajaan. Pada minggu yang lalu saya sampaikan kepada kalian bagaimana salah satu pengajaran sesat yang paling berbahaya adalah ibadah tetapi mencari keuntungan secara materi. Kita sudah melihat ini contoh banyak sekali tetapi ada juga yang sungguh-sungguh masih benar-benar di jalannya Tuhan. Dan kita berharap supaya setiap warga kerajaan, saya dan saudara, benar-benar mencari Tuhan. Tidak untuk mencari keuntungan, tapi hanya untuk menyenangkan Dia. Dalam 1 Timotius 6 ayat 11, diingatkan siapa saudara saya. Know your God, know yourself, know your enemy. Tetapi engkau manusia Allah, man of God. Jauhilah. Jauhi apa? Ketamakan. Ketamakan adalah penyembahan berhala. Aneh sekali, ketamakan dan kekikiran itu satu kata. Pleon, ektes. To have more. Tetapi di sini kita harus melarikan diri dari semuanya itu. Sebab salah satu yaitu sumber kejahatan adalah cinta uang. Tetapi ada yang harus kita kejar, ada yang harus jauhi, ada yang harus kita kejar. Dan yang kita kejar pertama adalah righteousness. Righteousness saudaraku bukan rightness tapi righteousness. Kenapa orang bertengkar, kenapa orang komplain, orang mencari rightness. Tetapi yang penting itu benar di hadapan Tuhan. Righteousness is a right standing before the Lord. Yang kedua jelas itu godliness. Ya, sayang sekali lagi bahasa Indonesia sangat terbatas, itu ibadah. Lalu kemudian saudaraku yang harus kita kejar, kesetiaan di sini artinya justru adalah faith, iman, kasih, kesabaran, ketekunan dan kelemah lembutan. Firman Allah menjelaskan bagaimana kelemah lembutan itu lahir daripada yaitu hikmat. Hikmat lahir dari kelemah lembutan. Tanda orang yang hidup dalam Tuhan, yang mengejar hal yang rohani, hal yang mulia ini adalah tandanya itu tidak dikuasai oleh kerakusan. Saya katakan ada 3 tingkatan. Setelah kerakusan itu kerusakan, ya, korup, dan yang terakhir adalah kerasukan, saudara. Tetapi firman Allah berkata, you are a man of God. Dan karena itu saudaraku, ada yang harus kita tinggalkan dan harus yang kita kejar. Di dalam hidup kita, kita tahu bagaimana orang yang ingin kaya, kalau kita baca ayat sebelumnya, masuk di dalam berbagai jerat yang membinasakan, mencelakakan dan membinasakan. Penuh dengan nafsu yang hampa dan mencelakakan. Karena itu saudaraku, kejarlah pertama-tama righteousness. Dan Roma 5:17 menjelaskan, righteousness is a gift, pemberian. Tidak ada sesuatu yang kita bisa banggakan. Keselamatan because of faith. Tetapi saudaraku, seringkali ditambahkan sola fide itu faith only. No, ada faith, ada yang harus kita kerjakan. Kita harus mengerjakan ini saudaraku, mengejar ibadah. God bless you all. Dan saya berdoa supaya setiap kita luput dari jerat iblis dan tipuan akhir zaman. Kita tahu apa yang harus kita kejar. Pertama sekali, kalau ditanya apa itu godliness? Christ likeness. Yaitu kehidupan seperti Kristus.
Don't try to live for Christ. Let Christ live through us, melalui kita, dan orang melihat godliness, buah daripada holiness. God bless you. Amin. Shalom. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama menutup ibadah kita siang hari ini. Mari bangkit berdiri bersama-sama, sekali lagi kita menyembah Tuhan. Memuji kebesaran Kau Allah yang ajaib Tuhan, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran. Kau ajaib, ajaib Tuhan. Kau ajaib, ajaib Tuhan. Sekali lagi bersama kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran. Ajaib, ajaiblah Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, memuji kebesaran. Haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mau katakan bahwa Kau Allah yang ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya. Amin. Kau Allah yang ajaib, Kau Allah yang besar. Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Amin. Terima kasih Tuhan. Bapa, kami sungguh mengucap syukur pada siang hari ini. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan, perlindungan dan pemeliharaan-Mu Tuhan dalam kehidupan setiap kami. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sungguh meneguhkan iman percaya kami kepada Kristus. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu Tuhan, pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Roh Kudus penuhi kami, tuntun dan hibur kami, agar kami boleh menjalani hidup ini Tuhan Yesus, menjadi manusia yang baru di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Dan berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Beni Tuhan yang telah menyampaikan kabar baik bagi kami semua Tuhan. Berkati hamba-Mu lebih lagi Tuhan Yesus dimanapun Engkau utus hamba-Mu ini melayani. Sertai dengan tanda-tanda heran dan ajaib Tuhan. Sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan untuk kemuliaan hormat nama Tuhan. Terima kasih Bapak di sorga buat siang hari ini Bapak di sorga. Kami juga berdoa pada kesempatan ini Tuhan, buat pendeta kami, gembala kami yang ada di pusat saat ini. Berkati dan lindungi Bapak Pendeta Timotius Arifin dan Bapak Roni Daun Smel Tuhan. Tuhan berkati keluarga mereka Tuhan Yesus. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu kekuatan kesehatan mereka. Kami percaya senantiasa ada dalam penyertaan dan perlindungan-Mu Bapa. Begitu juga dengan gembala kami ada di Raja Sumatera Barat ini Tuhan. Berkati dan lindungi Bapak Pendeta Yohanes Beni Besta beserta keluarga Tuhan. Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu juga Tuhan Yesus, gembala-gembala cabang yang ada. Berkati gereja cabang yang ada di Bukit Tinggi Tuhan, yang ada di Payakumbuh, yang ada di Pangkalan dan juga ada di beberapa Kepulauan Mentawai. Berkati gembala dan jemaat yang ada di sana Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang memberkati mereka dengan segala kelimpahan. Bapa di dalam surga pada kesempatan ini, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berkati bangsa kami Tuhan Yesus. Jauhkan bangsa kami dari kekacauan dan perpecahan Tuhan. Berikan kedamaian bagi bangsa kami Tuhan.
Berkati para pemimpin kami yang tertinggi maupun terendah, baik sipil maupun militer Tuhan. Berikan mereka roh yang takut akan Engkau, sehingga mereka boleh memerintah bangsa ini dengan takut dan gentar akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati juga kota kami, kota Padang Tuhan. Berkati kota ini Tuhan Yesus, berikan keteramatan dan kedamaian bagi kota ini. Berkati setiap warga yang ada di kota ini Tuhan. Biarlah pada saatnya nanti kami percaya bahwa mereka akan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Nyatakan kuasa Tuhan di kota kami Pak. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan yang ada di kota ini. Berikan juga mereka roh yang takut akan Engkau Tuhan. Tuhan lindungi kota kami Tuhan, jauhkan kota kami ini dari segala mara bahaya. Kami juga berdoa setiap jemaat Tuhan yang boleh hadir di tempat ini saat ini Tuhan, maupun yang ada di rumah. Dalam segala pergumulan Tuhan, kami percaya Engkau tahu Tuhan. Dan berkati setiap jemaat kami Tuhan Yesus, seandainya ada saudara kami yang sakit saat ini, kami mohon anugerah kesembuhan turun atas kehidupan mereka Tuhan. Dan sembuhkan mereka Tuhan dengan bilu-bilur-Mu. Tuhan, bagi saudara kami yang lemah Tuhan, kuatkan mereka. Yang berbeban berat Tuhan dengan segala persoalan hidup Tuhan, berikan jalan keluar Tuhan. Sehingga kehidupan mereka tidak merasakan kekurangan dan penderitaan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap saudara kami, jemaat-jemaat yang ada di tempat ini, yang berusaha, yang bekerja, kami percaya Engkau Allah memberkati dengan segala kelimpahan Tuhan. Berkati keluarga kami Tuhan, berkati anak-anak kami yang balita, yang masih sekolah Tuhan, maupun yang ada di perguruan tinggi. Berikan mereka kepintaran dan kecerdasan Tuhan. Terima kasih Tuhan juga buat setiap persembahan yang telah dipersiapkan oleh jemaat-jemaat Tuhan yang telah memberikan persembahan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Bapa yang baik, memberkati, membalaskan segala kebaikan-Mu Tuhan. Setiap tangan-tangan yang memberi dengan segala kelimpahan. Berkati yang memberikan perpuluhan, yang memberikan diakonia, ucapan syukur Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, berkati mereka Tuhan dengan segala kelimpahan. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kami percaya bahwa hari-hari akan datang Tuhan, kami menjalaninya bersama-sama dengan Kristus. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa kemenangan demi kemenangan, bahwa lebih dari pemenang itu akan menjadi milik kami. Terima kasih Tuhan, jika sebentar lagi kami akan berpisah dari tempat ini, terlebih dahulu kami rindu menerima berkat-Mu melalui perantaraan hamba-Mu. Mari Bapak Ibu, kita mengarahkan hati kepada Tuhan, kita mengangkat tangan kita. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah dari Allah Bapa, damai dan sukacita dari Yesus Kristus Anaknya, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang menyertai, menuntun dan membimbing kehidupanmu, mulai dari saat ini dan bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan, sampai berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian di ibadah kita di minggu depan pada waktu